Akan duduk Bapak Ibu, puji Tuhan kita tidak punya banyak waktu, paling firman Tuhan ini sekitar setengah jam sampai 40 menit. Karena itu saya berdoa biar kita beri perhatian, ya kita mau beri hati kita karena orang yang menerima firman dengan segala ketulusan hati, mereka akan melihat ya buah-buah dari firman itu sendiri. Nah hari ini saudara kita mendapat tema tentang kiat hidup sukses dari seorang Daniel. Siapa yang mau sukses? Ya semua pasti pengen sukses. Nah saudara kita belajar dulu dan hari ini kita mengambil dari kitab Daniel. Tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Kita tahu bersama bahwa Daniel itu adalah seorang yang dipilih Tuhan di dalam Alkitab. Dia menjadi seorang tokoh yang kita bisa belajar dari kehidupannya dalam perjanjian lama di kitab Daniel. Ya, bagaimana ceritanya sampai Daniel ini bisa menjadi orang yang dipakai Tuhan begitu luar biasa. Kita tahu bersama ya pada tahun yang ketiga zaman pemerintahan Raja Yoyakim di Yehuda. Waktu itu Nebukadnezar datang dengan pasukannya dari Babel ke Yerusalem. Mereka menyerbu, mereka mengepung kota itu dan waktu itu Tuhan menyerahkan Yehuda, Raja Yoyakim itu ke dalam tangan Nebukadnezar. Kita tahu semua siklus dari bangsa Israel itu berdosa, dihukum, bertobat, dipulihkan, berdosa, dihukum, bertobat, dipulihkan. Ketika itu Tuhan izinkan Nebukadnezar datang dan menyerbu Yehuda dan Raja Yoyakim pun takluk di bawah Nebukadnezar. Bahkan bukan cuma itu saja, seluruh perkakas dan perbendaharaan di rumah Tuhan dirampok, dibawa oleh Raja Babel itu yaitu Nebukadnezar, dibawa pindah ke Babel. Semua emas, perak, semua perkakas di rumah Tuhan dibawa ke Babel. Bukan hanya itu, Nebukadnezar berpesan pada waktu itu kepada kepala istananya yaitu Aspenas untuk memilih beberapa pemuda dari Yerusalem, dari Yehuda yang mereka itu punya kelebihan untuk dibawa supaya mereka bisa bekerja di Babel, memajukan negeri Babel, saudara. Nah ketika pada waktu itu kita tahu bersama terpilih 3 orang yang namanya cukup viral di kitab Daniel yaitu Sadrak, Mesak dan Abednego dan juga Daniel. Mereka terpilih 3 orang ini di antara banyaknya penduduk di Yehuda, ternyata mereka ini dipilih untuk diambil menjadi karyawan di istana Babel. Ya dan ternyata ya bukan main-main, mereka ini adalah ternyata orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Lalu kita akan memulai saudara ya dan ini kita mulai dari kitab Daniel pasal yang ke-6 ayat yang diberikan oleh gereja sebagai tema pada hari ini. Kita buka bersama, kita baca dari Daniel pasal yang ke-6 ayat yang pertama. Ketika sudah terpilih saudara orang-orang ini lalu diangkatlah. Baca bersama, lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan pada waktu itu di Babel ya. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Pada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Saudara, menurut saudara Daniel ini baru dibawa dari Yehuda, dari Yerusalem, tiba-tiba diangkat raja, dipanggil melewati seleksi yang cukup berat loh saudara. Kalau sudah baca di kitab Daniel, mereka diuji dari makanan, mereka di training dulu, dimasukin di satu training, mereka makanannya dikasih yang enak-enak, semua santapan raja. Tapi kita tahu bersama Daniel ya mereka menolak semua santapan yang enak-enak itu dan mereka bilang bisa diadu. Ya nanti dilihat IQ-nya, semuanya, kepintarannya, kecerdasannya nanti diadu dan terbukti ternyata mereka ini memang orang-orang yang luar biasa cerdas dan memang dipilih Tuhan saudara. Nah ketika itu didapati maka dipilih 3 orang yang menjadi ya kepala pejabat tinggi ini di Babel loh. Ya dan salah satu yang terpilih adalah siapa? Daniel. Makanya saya juga mencari suami namanya Daniel. Nggak usah tepuk tangan. Ya, tapi ini bukan dari Babel, dari Solo. Lalu dikatakan terpilihlah Daniel ini membawahi. Ya, lalu ketika dia diangkat menjadi 3 orang yang sebagai pejabat tinggi dan semua wakil-wakil raja ini harus memberi pertanggungan jawab. Kira-kira ada yang iri enggak?
Sudah biasa begitu. Jangankan di dunia sekuler, di dunia rohani aja banyak ya begitu saudara. Ya tapi itu sudah biasa, orang iri itu biasa. Orang kalau iri selalu ingin menjatuhkan. Ya, jadi saudara lihat, akhirnya Daniel ini menjadi kepala. Ya pasti irilah yang lainnya. Enak aja kita ini orang asli di Babel. Udah lama mengabdi sama raja. Tiba-tiba datang pendatang baru. Lalu bikin heboh. Ya tiba-tiba pendatang baru ini diangkat. Tuhan kalau mengangkat orang itu gak tanggung-tanggung. Makanya seriuslah dengan Tuhan. Jangan main-main. Ya waktu Tuhan mengangkat kita bisa melebihi orang-orang yang sudah belajar ini puluhan tahun. Tiba-tiba datang orang baru yang baru diangkat Tuhan. Saudara bisa melampaui berapa tingkat di atasnya. Waktu engkau hidup menghormati Tuhan saudara. Lalu mereka ini iri saudara. Ayat 3 berkata, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena ia mempunyai apa? Roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Wow enggak? Bukan cuma wow. Wow. 3 kali wownya, amin. Luar biasa saudara. Jangan main-main dengan Tuhan loh. Waktu kau hidup takut Tuhan, rohmu itu luar biasa. Hikmatmu itu luar biasa. Melampaui orang yang sudah belajar sekolah tinggi. Mau doktor, profesor, lewat semuanya. Karena kau punya roh yang luar biasa. Ya, iri itu biasa. Yang luar biasa itu waktu kau punya roh yang luar biasa. Jadi jangan ikut-ikutan iri. Apalagi iri sama orang yang diurapi Tuhan. Ih, capcay deh. Iri kok sama orang yang diberkati Tuhan. Ya capek kau. Kau iri sama orang yang dikenan Tuhan. Buat apa? Yang ada kau yang jatuh sendiri. Jangan iri saudara sama orang. Ya, kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap namanya orang iri. Pasti ingin menjatuhkan. Lalu cari alasan. Orang benar mau dijatuhkan, saudara yang capek sendiri. Karena orang benar itu disertai Tuhan. Yang lindungi dia bukan manusia. Yang lindungi dia bukan raja. Tapi itu Tuhan. Dikatakan di sana mereka mencari alasan. Bagaimana ya ini? Kita jengkel nih orang baru datang dikasih jabatan. Diangkat tinggi, mengepalai kita yang sudah bertahun-tahun kita sekolah lama loh. Dia ini siapa? Dari mana? Apalagi dari Yehuda datang ke sini, itu kan negerinya musuh. Minoritas, ya, bukan pribumi. Lalu saudara apa yang terjadi? Mereka mencari alasan supaya Daniel itu didakwa. Tapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau suatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak didapati suatu kelalaian atau suatu yang salah padanya. Tidak ada, gimana ya mau jatuhkan dia ini? Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini. Kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allah. Bayangkan loh orang kalau iri, sampai urusan ibadah aja dijadikan alasan. Ya, benar gak saudara? Ya, ibadah kita, pelayanan kita, itu dicari-cari sama orang-orang iri. Supaya kita ini jatuh. Dia pikir dia bisa menjatuhkan kita. Kalau Tuhan yang mengangkat, tidak ada yang bisa merendahkan kita. Lalu dalam hal ibadah mereka dapat. Ayat yang berikutnya di sana dikatakan apa? Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi itu. Dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Ya, jadi rajanya itu pada waktu itu ya namanya Darius. Nebukadnezar itu adalah julukan untuk Raja Babel. Tapi rajanya namanya Darius, bukan namanya Nebukadnezar saudara. Makanya ada Nebukadnezar 1, Nebukadnezar 2. Ya tetapi rajanya ini namanya Darius. Biar saudara gak bingung, saya kasih tahu. Biar tidak bingung. Ayat yang ke-8 bilang apa? Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan para bupati telah mufakat. Supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan. Agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia. Kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Mereka mencari alasan susah saudara. Lalu mereka cari-cari. Orang tuh kalau iri sukanya cari-cari.
Dalam hal ibadah mereka mendapatkan satu kesalahan. Mereka tahu bahwa Nebukadnezar Raja Darius itu tidak percaya kepada Allah. Apalagi Allah Israel. Lalu mereka bikin satu usulan kepada raja. Bayangkan, bersepakat semua. Mulai dari wakil raja, para menteri, bupati. Ini semua pejabat-pejabat saudara. Maka kita berdoa di bangsa kita ini. Supaya para pejabat punya roh takut akan Tuhan. Tidak usah iri-irian. Ya, tidak usah bikin persekongkolan, menjatuhkan orang satu dengan yang lain. Dikatakan mereka bermufakat untuk menjatuhkan dan menjebak Daniel supaya bukan cuma pengen jatuhin, mati, dibuang ke dalam gua singa. Lalu saudara mereka bilang, raja kan pasti senang, raja ini yang kami agungkan. Tidak boleh orang lain menyembah kepada dewa lain selain kepada raja. Maka bikinlah raja, karena kami sangat menghormati raja. Kok ya pas raja ini kupingnya tipis, terus makan puji lagi. Maunya dipuji-puji saudara. Ya kalau rajanya benar kan gak usah begitu. Namanya orang juga punya agama masing-masing, biar dia berdoa kepada Tuhannya. Kan harusnya begitu. Tapi sering kali Tuhan akan izinkan. Bahkan orang-orang di sekeliling tidak berpihak kepada kita. Yang penting selama Tuhan berpihak kepada kita, jangan takut. Amin saudara. Dikatakan di sana akhirnya ditetapkan suatu larangan yang menyampaikan permohonan berdoa kepada siapapun dewa manusia kecuali kepada raja, maka dia pasti dibuang ke gua singa. Ayat yang berikutnya berkata begini, ayat 9. Oleh sebab itu ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Memang ngeri saudara, orang tuh kalau iri. Ngeri sekali. Jangan biarkan iri hati menguasai hidupmu. Itu jahat di mata Tuhan. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan. Dibikin saudara oleh raja. Ya, dibikin surat perintah itu dengan larangan. Di sana dikatakan apa ayat yang berikutnya? Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Seperti yang biasa dilakukan. Waktu Daniel dengar surat itu dibuat, dia nggak bingung, dia nggak takut. Apa yang dia lakukan? Dia semakin mencari Tuhan. Hari-hari ini banyak yang bingung, banyak yang takut. Melihat keadaan zaman saudara. Sekarang lagi viral drone-drone yang bertebaran. Di beberapa negara bagian di Amerika banyak bermunculan tuh drone-drone yang kayak api. Bahkan yang viral kemarin ada satu drone yang berbentuk api muncul di New Jersey. Dan drone-nya bisa bicara sama orang. Dia bilang, you know Jesus, Jesus love you, Jesus love me. Ya, hati-hati. Tuhan Yesus berkata, di akhir zaman akan banyak tanda-tanda. Ya, orang-orang akan melihat tanda di langit, ada salib yang muncul dalam bentuk api. Mereka akan datang dalam namaku, kata Yesus, dan berkata, ada Mesias di sini, ada Mesias di sana. Jangan tersesat. Ya, jangan terpengaruh dengan semua berita-berita itu. Memang mungkin akan ada. Itu adalah Blue Beam Project. Ya, sekarang itu saudara, ada satu teknologi yang begitu canggih. Bahkan mereka bisa bikin proyeksi Tuhan Yesus di langit. Dan semua orang akan percaya antikris itu bekerja di akhir zaman. Makanya jangan cuma cari sukses di dunia, tapi cari sukses sampai pada kekekalan seperti Daniel. Amin. Teguhkan imanmu hari-hari ini. Kejar kesuksesan bukan cuma di dunia, tapi sampai pada kekekalan. Ini tips sukses. Kalau kita dengar tips sukses yang dari motivator, nomor 1 bangun pagi-pagi, yang kedua rajin kerja, yang ketiga begini, yang keempat begitu. Mungkin Anda bisa sukses jadi kaya karena konotasi sukses orang dunia menjadi kaya. Tapi sukses di mata Tuhan, engkau hidup berkenan kepada Tuhan, berkat materi cuma ditambahkan. Bukan itu fokus kita. Fokus kita cari perkenanan Tuhan. Materi itu pasti ditambahkan. Bahkan Tuhan sanggup angkat engkau seperti Daniel, dia mengangkat. Waktu hidupmu berkenan. Yang Daniel kejar cuma 1, perkenanan Tuhan. Waktu dia mendengar ancaman itu bahwa dia sudah dibikinin surat. Wah, ini aku kena nih. Tapi apa yang dia lakukan? Dia masuk ke kamarnya, dia berlutut dan berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan 3 kali sehari. Amin saudara. Jangan cuma sibuk mencari cara untuk sukses secara dunia. Karena satu saat dunia ini akan berakhir, akan lenyap. Yesus berkata akan muncul tanda-tanda. Saudara, ini mulai diperingatkan lagi ya. Badai matahari 2025 akan terjadi.
Ini bukan ramalan, ini bukan rekayasa, karena ini terjadi siklusnya setiap berapa ratus tahun sekali. Pernah terjadi tahun 1869, badai matahari pernah terjadi. Tapi yang tahun ini semakin panas dan radiasinya itu diperkirakan magnet bumi tidak bisa menahannya. Sehingga apa yang akan terjadi? Dampaknya tidak akan kita terbakar, tapi beberapa satelit di luar angkasa itu akan meledak dan terbakar. Dan maaf, mungkin konsekuensinya adalah kita hidup tanpa internet. Sudah siap Anda hidup tanpa handphone? Apalagi kaum Gen Z di gereja main handphone? Siap nggak kita hidup tanpa handphone? Saya mau tanya. Yang keluar rumah handphone ketinggalan harus pulang. Karena kalau enggak bawa handphone, separuh jiwaku pergi. Ini bertobat, ya, bertobat. Nggak ada handphone, bagaimana kita bisa hidup? Bayangkan, rasakan tanpa internet, perbankan kacau. Saudara tidak bisa terbang, penerbangan gak ada, dan kita hanya tinggal di rumah saja. Dan semua kembali kepada seperti biasa, tidak bisa beli pakai QRIS dan lain sebagainya, ya semua pakai cash lagi. Ya saya bersyukur sih kalau ini memang diizinkan Tuhan. Mungkin bumi ini perlu disetting ulang karena sudah terlalu banyak kejahatan. Ya, kita harus kembali seperti zaman dulu, ya udah gak apa-apa, tapi mungkin listrik gak ada. Bagaimana itu akan terjadi? Apakah kita siap? Ini yang ingatin bukan main-main lah saudara, memang pemerintah, tapi NASA sedang mengusahakan katanya supaya ya bisa ditanggulangi. Manusia itu berusaha, tapi kan semua Tuhan yang pegang kendali. Kalau hal itu terjadi, benar-benar terjadi, apa yang harus kita lakukan? Ya, ayo, Yesus berkata di akhir zaman akan banyak hal terjadi. Ada banyak perubahan di matahari, bulan, bintang, dan langit juga. Banyak kuasa-kuasa langit akan bermunculan. Dan melihat semua tanda-tanda itu, banyak manusia di bumi akan takut dan kebingungan. Bahkan banyak yang mati karena kecemasan. Itu yang Yesus katakan di akhir zaman. Akan terjadi. Makanya lebih baik sekarang kita hidup takut Tuhan. Karena memang akan takut beneran di akhir zaman. Daripada tunggu takut nanti, lebih baik takut sekarang. Bertobat. Tapi memang sekarang berita tentang pertobatan sudah tidak zaman. Ya, saya kemarin khotbah tuh dipotong orang saudara. Saya ini ya mungkin sudah resiko ya. Resiko kali begitulah ya kalau sudah, saya nggak mau bilang terkenal sih. Walaupun memang iya sih. Tapi saya nggak mau sombong. Saya khotbah apa saudara? Khotbah malam itu. Jam 10 malam sudah tayang di TikTok itu. Ya ada yang melihatnya dengan positif, ada yang dengan negatif. Khotbah saya kemarin tentang LA itu viral, saudara juga nonton itu? Dapat ya? Dan saya di komen oleh seorang dokter saudara. Ya, dan dia berkata si Debbie Basir ini bodoh sekali, nggak apa-apa. Ya namanya dokter juga paling pintar pasti ya. Seperti Daniel kan saya ini siapa? Ya mau di apa? Saya ini cuma orang yang ya nggak ada apa-apanya lah saya ini dibanding tokoh-tokoh yang sudah punya nama itu. Saya cuma orang yang ya ketemu Tuhan dari desa dan gak ada apa-apanya. Nah, saya dibodoh-bodohi. Ya, katanya LA itu dihukum Tuhan. Katanya begini, saya tidak katakan di khotbah saya LA dihukum Tuhan. Saya hanya berkata setelah mereka pesta dan vote tentang Allah itu tidak ada yang memilih. Dan mereka tertawa, mungkin inilah negara yang tidak bertuhan. Lalu terjadi, saya berkata di situ bertobat, jangan engkau meremehkan Tuhan. Saya dibilang goblok. Memang akhir zaman. Berita tentang penghukuman murka Tuhan sudah gak disukai. Tapi saya harus sampaikan. Saudara terima atau tidak terserah. Emang gue pikirin. Tugas saya cuma nyampein. Tuhan masih murka sampai hari ini. Jangan bilang Tuhan udah gak murka. Ya, jangan memberitakan firman itu separuh-separuh. Oke, kita hidup di zaman kasih karunia. Tapi kita perlu belajar perjanjian lama. Dia Tuhan yang tidak pernah berubah. Dia murka atas dosa manusia. Amin. Kenapa sih gak mau buka hati bahwa itu penghukuman atau itu memang Tuhan izinkan? Apapun yang terjadi di dunia ini kan seizin Tuhan toh. Saudara percaya gak? Lah kalau Tuhan izinkan berarti tujuan Tuhan cuma satu apa? Pertobatan. Supaya orang bertobat. Kok seneng banget sih hidup menutupi dosa? Kok gak suka sih berita tentang pertobatan? Kok gak suka sih berita tentang penghukuman? Memang akhir zaman berita tentang murka Tuhan, tentang penghakiman itu sudah mulai hilang dari mimbar. Hati-hati saudara. Bahkan ada yang berkata kalau baca Alkitab itu perhatikan episodenya. Saudara sedang hidup di episode yang mana sekarang? Kalau saudara hidup di zaman perjanjian baru, episodenya kasih karunia. Ada Alkitab episode. Jadi kalau kau tidak suka nonton yang episode ini dilewatin aja. Begitu itu Alkitab. Hello, baca perjanjian lama. Memang tidak enak isinya penghukuman semua itu perjanjian lama. Tapi kan Tuhan gak pernah berubah.
Lebih baik kita belajar supaya kita tahu. Nah kalau perjanjian lama udah nggak dipakai, kenapa hari ini ada khotbah tentang Daniel? Ini perjanjian lama juga. Ada begitu banyak nilai yang bisa kita pelajari. Tapi ya dokter nggak bisa dibantah, paling pinter. Saya mah siapa? Ditulis itu bodoh, tolol. Ya puji Tuhan. Ya dan semua menghujat saudara. Tidak apa-apa. Memang akhir zaman itu akan terjadi. Pengejek akan bermunculan. Tapi saya akan tetap konsisten memberitakan. Sekalipun saya dibilang pendeta hukum Taurat. Enggak apa-apa saudara. Lebih baik kita menangis sekarang daripada menangis nanti. Itu tugas seorang hamba Tuhan, ingatin jemaat untuk bertobat. Ingatin bahwa Tuhan akan datang kali yang kedua, bukan lagi membawa kasih karunia. Yesus akan datang kali yang kedua, dia akan berdiri sebagai hakim yang adil. Yang akan memberikan kita upah. Kebinasaan kekal jika kita gak bertobat. Tapi kehidupan kekal bagi mereka yang sungguh-sungguh hidup menghormati Tuhan. Hormati Tuhan saudara. Saya bilang kita belajar dari LA kemarin. Bayangkan itu dalam sekejap semua yang dibangun. Rumah triliunan habis. Apa yang bisa manusia andalkan? Jangan bangga kalau kau menjadi negara yang tidak bertuhan. Harusnya kau sedih kalau kau tidak menghormati Tuhan. Amin. Orang kita ini loh, napas aja ini pinjaman dari Tuhan loh. Hari ini kalau Tuhan bilang stop, kita nih mati. Emang ada yang karena kekayaannya bisa menambah umurnya? Enggak ada. Semua karena kedaulatan Tuhan. Kita belajar hari ini. Waktu Daniel mendengar dia diancam saudara. Dia semakin menambah keteguhan iman. Dia masuk ke kamar. Di situ ada tempat dia berlutut 3 kali sehari. Seperti biasanya. Jangan sampai ancaman keadaan zaman hari-hari ini membuat engkau bingung sehingga engkau lupa untuk berharap bersandar pada Tuhan. Dunia semakin berubah pasti. Ya, banyak hal-hal yang aneh terjadi. Kebingungan akan terjadi. Ketakutan akan terjadi. Karena itu berpeganglah teguh pada firman Tuhan. Amin saudara. Yang muda-muda, andalkan Tuhan. Jangan andalkan kekuatanmu. Jangan dengarkan hanya banyak motivator tentang tips-tips sukses, tips berhasil, tips kaya. Tapi hari ini baca Alkitab karena sumber dari segala hikmat dan pengetahuan itu dari firman Tuhan. Gak ada yang lain. Hormati Tuhan. Datang sama Tuhan, berlutut sama Tuhan. Dikatakan di sana waktu didengar Daniel ayat 11, demi didengar Daniel. Ya, bahwa perintah itu sudah dibuat. Pergilah ia pulang ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap. Ayat 11 multimedia perlu kopi ini ya. Ada tingkap-tingkap yang terbuka ke area Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya. Seperti yang biasa dilakukannya. Tidak bergeser imannya. Ini ancaman yang menakutkan loh. Dihukum, dilempar di gua singa. Tapi saudara, dia tidak goyah. Dia tidak takut, dia tidak gemetar, dia semakin menambah iman kepada Allahnya. Ayat yang berikutnya di sana dikatakan, ayat 12. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk mendapati Daniel yang sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Ini yang mereka tunggu. Orang itu iri hati pengen jatuhin orang. Dan waktu kelihatannya orangnya masuk perangkap dia begini, mati kau. Dia nggak tahu orang benar itu disertai Tuhan. Dia nggak tahu orang yang diurapi Tuhan itu disertai Tuhan. Raja mungkin tidak bela karena mereka berpikir siapa yang akan bela kamu. Raja pun sepakat dengan kami. Kau harus dibuang ke dapur, ke gua singa. Itu yang mereka tunggu. Yes, masuk perangkap. Ketika itu mereka cepat-cepat bergegas dengan hati yang senang. Mati kau saudara. Mereka lupa bahwa Daniel menyembah Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Yang jauh di luar akal logika manusia Tuhan sanggup lakukan. Akhirnya dikatakan di sana saudara. Ayat yang ke-13 dikatakan. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah Tuanku mengeluarkan suatu larangan? Supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa manusia. Kecuali kepada Tuanku ya raja. Akan dilemparkan ke dalam gua singa. Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda. Perhatikan, sangat merendahkan. Ya, salah satu orang buangan dari Yehuda. Kaum minoritas di sini, bukan pribumi. Ya, dikatakan di sana apa? Tidak mengindahkan Tuanku ya raja. Tidak mengindahkan larangan yang Tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari
ia mengucapkan doanya. Lalu dikatakan di sana, setelah raja mendengar hal itu. Raja sebenarnya apa saudara? Dikatakan di sana dibilang apa? Setelah raja mendengar, ini multimedianya ini ya. Ayat 15 sekarang, multimedia ayat 15. Ayat 15 ya. Daniel 6 ayat 15. Ayat 15 ya. Setelah raja mendengar, ini multimedia perlu kopi loh. Kasihan. Coba pesanin kopi dulu sebelum duduk di situ. Ayat 15 sayangku. Siapa itu yang di belakang situ? Ya, tolong kasih kopi ya. Setelah raja mendengar hal itu, maka apa? Sangat sedihlah ia. Karena raja tahu Daniel ini orang benar. Raja tahu Daniel ini orang yang baik. Raja tahu dia orang pintar. Raja itu tahu kenapa Daniel. Tapi dia terperangkap dengan hukum undang-undang yang sudah dia buat. Raja gak senang, tapi memang ada orang-orang licik yang karena iri hati pengen jatuhin orang. Dia pikir karena dia lebih pintar, dia pikir karena dia lebih hebat, dia pikir karena dia lebih punya kedudukan, dan dia menyepelekan orang yang diurapi Tuhan, saudara. Dia bilang apa? Setelah raja mendengar hal itu maka sedihlah, sangat sedihlah, tapi dia tidak bisa buat apa-apa. Karena waktu dia menarik kembali perkataannya, dia menjadi raja yang tidak dapat dipercaya. Lalu ia mencari jalan loh untuk melepaskan Daniel. Raja ini bingung cari jalan bagaimana ya. Tapi dia terjebak dalam situasi. Raja nyanyi, aku terjebak, aku tertipu. Raja ditipu juga sama orang-orang iri, saudara. Dia bingung cari jalan. Bahkan sampai matahari terbenam, ia masih berusaha untuk tolong Daniel. Raja gak diem, saudara. Dia baru sadar, wah ini pekerjaan iri hatinya mereka ternyata. Tapi bagaimana? Sampai malam. Raja mikir 7 keliling, tapi dia gak bisa cabut itu perintah. Lalu Tuhan izinkan semua itu terjadi untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Waktu kau menjatuhkan orang benar, Tuhan akan semakin angkat dia tinggi, saudara. Dikatakan di sana ayat yang ke-16. Lalu bergegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ketahuilah raja bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia tidak ada larangan atau ketetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah. Mereka bahkan bisa mengancam raja loh. Orang iri hati itu ngeri. Kalau ingin jatuhin orang sampai benar-benar sampai orang itu benar-benar mati baru dia stop. Tapi dia kasihan, dia nggak sadar bahwa hatinya yang penuh kepahitan dan iri hati. Mereka ancam raja, nggak bisa diubah. Akhirnya raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel, saudara, lalu dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah, dengan tekun dialah kiranya yang akan melepaskan engkau. Perhatikan, saudara. Ketika itu raja berkata, multimedia ayat 17, ya. Raja memberi perintah. 17 multimedia sayang. Ya, sesudah itu raja memberi perintah. Lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Tapi raja sempat bilang ke Daniel gini. Dia bilang, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah yang akan melepaskan engkau. Orang yang tidak beriman bisa menyampaikan satu perkataan iman yang luar biasa. Karena dia melihat ketekunan iman Daniel. Waktu kau bertahan dengan iman yang teguh, saudara, itu akan dilihat oleh orang-orang yang gak percaya Tuhan. Dan mereka akan melihat, wow, Tuhannya luar biasa. Dan apa yang terjadi, saudara, di sana dikatakan, ya, ayat yang ke-18, maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin materainya, dengan cincin materai para pembesarnya, supaya dalam hal ini Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Enggak boleh berubah. Kalau cincin materai sudah dicap, ketentuan sudah terjadi, hukum harus dijalankan. Dan apa yang terjadi, saudara, dikatakan di sana. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Raja bersedih. Zaman dulu orang kalau berpuasa itu tanda dia merendahkan diri. Dia bersedih, ya, ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Bayangkan loh, saudara, orang yang berkuasa pun satu kali diizinkan Tuhan gak bisa tolong kita. Makanya jangan berharap pada manusia, berharaplah hanya kepada Tuhan. Kalau kita baca di sini, raja tuh niat banget menolong, tapi apa daya, aku gak bisa. Semuanya sudah terjadi, dia gak bisa tidur, dia berpuasa, gak panggil penyanyi, berkabung. Karena seorang Daniel yang dia kasihi akan mati hari itu.
Tapi dia tidak tahu Tuhan itu berperkara luar biasa. Ayat 20 berkata apa? Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi buru-buru ke gua singa. Waktu dia bangun pagi, yang duluan dia pengen tahu bagaimana keadaan Daniel. Dia nggak lihat istri, dia nggak sarapan, nggak ditulis itu. Yang dia lakukan pertama langsung lari ke gua. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Bukan nyaring, sayu. Sedih, pasti mati kan. Daniel, dia berkata kepada Daniel, Daniel hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Ini perkataan iman loh. Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu. Raja kaget saudara. Daniel berkata, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu. Sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapan Tuhan. Kau disalah-salahin manusia gak apa-apa. Yang penting di hadapan Tuhan kau tidak bersalah. Kau digoblok-goblokin manusia, dibodoh-bodohin manusia, ditolol-tololkan gak apa-apa. Yang penting di hadapan Tuhan kau tidak bersalah. Malaikatnya dikirim untuk menolong Daniel. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapan Tuhan. Tetapi juga terhadap Tuanku ya Raja. Aku tidak melakukan kejahatan. Tuhan itu maha menilai. Waktu kita hidup menghormati dia. Dia memperhitungkan segalanya. Lalu ayat yang ke-25 berkata di sana apa? Lalu 24, sangat sukacitalah raja. Raja senang banget Daniel tidak mati. Dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu. Dan tidak terdapat luka apa-apa padanya. Karena ia percaya kepada Allahnya. Bukankah Tuhan yang pegang kendali atas segala sesuatu? Tuhan juga yang pegang kendali atas singa-singa itu. Sehebat apapun kuasa orang dan rekayasa orang menarik hidupmu. Sebuas apapun masalah yang ada di depanmu, percayalah Tuhan berkuasa atas semuanya itu. Dan ketika dia berkuasa, dia sanggup melakukan segala perkara. Jangan remehkan Tuhan. Hormati Tuhan. Hormati Tuhan. Raja memberi perintah, tarik, ambil Daniel. Dan di situ saudara, dia bilang apa akhirnya? Semuanya berbalik. Makanya orang iri hati, percayalah kau, waktu kau jahatin orang tanpa kau sadari, engkau sedang menggali lubang bagi dirimu sendiri. Ayat 25 baca bersama apa yang terjadi di sana. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa. Baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Dengar baik-baik saudara, waktu kau hidup jahat, anak cucumu, istrimu ikut menanggung semua kebusukan hati dan semua kebusukan hidupmu. Jangan sampai engkau menyeret-nyeret orang lain. Karena iri hati dan karena kejahatan kita yang tidak mau bertobat. Apa yang mereka lakukan? Kejahatan, iri hati, ingin menjatuhkan orang benar. Ini dosa yang sangat berbahaya loh saudara. Bahkan ingin membunuh seorang yang diurapi Tuhan. Dilemparkan semua sama anak istrinya. Belum dilempar, belum sampai ke dasar gua. Singa-singa itu telah menerkam. Belum sampai udah disambut sama singa. Ya, singa nggak doyan sama Daniel. Karena nggak berbau daging Daniel itu. Soalnya doa terus. Jadi manusia roh. Ya, nanti ini dipotong lagi, Bu Debbie itu sesat. Nah ini, seringkali ya saudara, ya itulah jangan menonton khotbah potong-potongan ya. Lalu dilemparkan ke dalam gua singa, belum sampai mendarat tubuh mereka udah diterkam sama singa. Bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Ngeri sekali waktu kita ini hidup tidak mengandalkan Tuhan. Lalu saudara dikatakan di sana ya ayat 26. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. 27, bersama ini ku berikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada siapa? Wow, Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dari seorang yang tidak mengenal Allah. Dari seorang yang jahat.
bisa keluar kata-kata yang memuliakan nama Tuhan. Karena ada seorang Daniel yang mau hidup takut akan Tuhan. Dan dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari terkaman, dari cengkraman singa-singa. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Waktu kau cari kesuksesan dunia dan kau tidak peduli dengan Tuhan, mungkin kau akan dapat kesuksesan dunia, tapi kebinasaan selama-lamanya. Tapi waktu kau cari perkenanan Tuhan, maka kemuliaan, jabatan, kehormatan, harta, apapun yang tidak kau pikirkan, itu akan diberikan Tuhan bagi orang-orang yang setia kepada Dia. Amin. Kita bangkit berdiri bersama saudara. Biarlah hari-hari ini menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua, kita semakin menetapkan hati untuk sungguh-sungguh percaya pada Tuhan. Kita nyanyikan pujian yang tadi. Selidiki kami Tuhan, lihat hati kami. Apakah kami sungguh-sungguh melakukan yang terbaik di mata Tuhan? Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengapurna bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Biarlah kami juga hari-hari ini bukan hanya mengejar kesuksesan duniawi, tapi kami mengejar perkenanan Tuhan dalam hidup kami. Dan yang lain itu akan Tuhan tambahkan dalam hidup kami. Bahwa kami hari-hari ini hidup menghormati Tuhan, takut akan Tuhan, sehingga lewat iman kami orang lain boleh melihat Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Roh, jiwa dan tubuh kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hari ini Tuhan beri kami kesempatan untuk memberi persembahan yang terbaik. Urapi setiap tangan yang memberikan Tuhan, balaskan berlipat kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan.